TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang, oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Saat ini, rakyat mulai tersadar akan kacaunya kondisi negara. Dan mulailah rakyat teriak dan panggil TNI. Kemana TNI? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, hari ini satu situasi yang sangat luar biasa. Berjumpa dua sahabat, satu negeri, beda tempat bertumbuh. Hari ini saya Alfian Tanjung bertamu ke rumah Bang Anton Permana. Sebetulnya beliau ini Syekh ya, Ustadz Anton Permana. Tapi terserah nanti kita akan mulai. Yang jelas kita sapa dulu beliau, Bang Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz di rumah Ahlan wa Sahlan. Barakallahu fiikum ayyakum. Pemirsa sekalian, kita hari ini akan mencoba masuk pada pemanasan, pembicaraan awal. Pak Anton, mungkin kita masuk di bagian romantis ya. Pak Anton ini saya sesungguhnya kenal belum sampai hitungan bertahun-tahun betul ya, mungkin. Tapi lebih. kalau kita udah kenal Ustaz, guru kita ini. Wah, repot, saling menggurukan ini. Nah, kita akan coba dengar dari beliau. Pak Anton bisa nggak mengingat-ingat pertama kali Pak Anton Permana itu mengenal dunia? Kan kalau anak kecil sekali kan belum ya. Mungkin mulai bermain, mungkin masih masa-masa kecil itu permainan apa yang sering dimainkan? Katakanlah kegiatan-kegiatan apa di masa-masa menjelang sekolah dasar itu, masih ingat nggak tuh pengalaman masa kecil? Ya, sebagai masing-masing. Iya, jauh yang diingat dulu. Ya, karena kita orang kampung, Ustaz. Orang kampung, dan kebetulan orang tua saya itu tentara. Habis itu jadi seorang media wartawan, tinggal di kampung ya. Jadi yang wartawan itu Bapak ya? Bapak wartawan juga? Bapak wartawan, dari tentara dikaryakan menjadi wartawan. Ketika itu nama korannya Semangat. Koran Semangat itu dibentuk setelah konflik PRRI ya. Kodam 17 Agustus. Ketika itu menjadi Kodam Bukit Barisan, jadi orang tua saya itu dikaryakan menjadi wartawan. Juga koresponden beberapa koran nasional seperti Detik. Nah, ya nama hidup di kampung, kita main ke sawah, ya kita main dulu sungainya Batang Agam namanya. Tapi masih kena ini enggak, suasana anak surau? Oh masih ya. Kita ikut. Jadi lalu di surau enggak? Iya, masih ya? Masih di kampung masih. Saya kan juga ikut Kamci namanya. Nah tuh. Kader Mubalik Cilik. Nah ini Ustaz. Wah, ini pemirsa luar biasa nih. Kader Mubalik Cilik. Dari SD kita udah ikut. Berarti artinya tidak salah Ustadz Anton Permana kita datangi dan kita minta ilmunya. Setelah sampai di posisi anak-anak yang tadi diceritakan itu, SD, SMP, SMA di mana Saya juga? di Payakumbuh sebenarnya. Payakumbuh. SD ya? di Payakumbuh, SD 5, SMP standar sampai 4 dan SMA 2 Payakumbuh. Semuanya di kampung semuanya. Semuanya di kampung ya, suasana kampung. Payakumbuh itu nama tempat yang relatif juga banyak lahir ya tokoh-tokoh nasional. Luar biasa. Juga terinspirasi seperti Tan Malaka itu dari 50 kota sama Payakumbuh itu nggak, secara kultur kan nggak bisa dipisahkan. Walaupun di 50 kota orang sering menyebutnya Payakumbuh. Bung Hatta pun orang tua bapaknya pun dari Batu Hampar, Payakumbuh. Dan lagi Khairil Anwar juga Payakumbuh. Ya, kalau saya sebetulnya juga Abbas ya, anak Betawi asal Sumatera Barat. Bertemu dengan Pak Anton ini sebuah kebahagiaan tersendiri, dan baiknya kita langsung atau kita teruskan pertanyaan-pertanyaan berikut. Saya panggil abang aja lebih enak. Janganlah. Kita adiknya Ustadz ini. Udah muridnya yang masih bal. Iya, tapi paling tidak ini bagian pergaulan lah ya. Mudah-mudahan diterima, agak dipaksa sedikit ya. Buat Bang Anton, kapan mulai peduli terhadap lingkungan sosial? Kapan mulai peduli terhadap ketidakadilan? Kapan mulai peduli terhadap hal-hal yang tidak cocok lah dengan hati nurani? Ingat nggak tuh? Kapan dan kejadiannya apa? Jadi sebenarnya saat itulah ya, memang kita dilahirkan di ranah Minangkabau ya. Jadi itu Minangkabau itu kulturnya egaliter. Iya betul. Sekarang saya baru ingat sebenarnya dari SD SMP kita udah mulai peduli. Kita sudah terbiasa melihat ketidakadilan itu nggak suka. Apalagi bapak saya keras. Kalau orang di Payakumbuh terkenal tuh wartawan idealis. Nah, dia pun tentara, mengundurkan diri, pensiun dini juga karena idealisme dia. Ini karena beliau punya peran-peran yang positif, mungkin boleh disebut namanya, Pak. Nama bapak saya ini agak aneh namanya Simeoni. Simeoni Franciscus. Dia mu'alaf.
Mualaf. Dulu orang tuanya Islam tapi diasuh oleh dia juga kakek saya tentara sama orang Nias. Dia masuk Islam tapi ketika nikah dengan ibu masuk Islam lagi. Bapak saya itu kan RPK gelombang kedua. Untuk Kopassus sekarang dikirim ke Perang PRRI. Jadi yang jelas beliau itu anti PKI ya? Oh, anti PKI banget. Iya, karena kalau ada RPK itu nanti seragamnya agak mirip-mirip dengan Kokam. Iya. Jadi Kokam Angkatan Muda atau Pemuda Muhammadiyah itu kan itu ada sejarahnya kan, dipertahankan itu seragam itu karena mirip-mirip dengan yang dimiliki oleh RPKAD masa lalu dan sekarang agak mirip-mirip dengan Kopassus pada hari ini gitu ya. Baiklah Bang Anton, saya pikir ada baiknya kita masuk pada bagian-bagian lanjutan bahwa sebenarnya ada istilah yang mudah-mudahan ini bisa dibantah ya. Atau mungkin akan diiyakan. Konon Bang Anton juga dikenal sebagai anak kolong gitu ya? Iya. Apa memang saya salah tuh ngomong gitu? Memang kalau istilah anak tentara itu anak kolong, Ustaz. Jadi anak kolong itu saya kan juga ketua FKPPI di Batam. Anak kolong itu kan karena tentara zaman ya waktu Orde Baru kan tentaranya. Kalau di Bintara Tamtama tuh kamarnya cuma satu, Ustaz. Karena kamar satu ya sebagian tidur di bawah kolong. Gitu. Itu pengertiannya. Bapaknya di atas, anak di bawah. Gitu. Karena nggak keterbatasan fasilitas sarana prasarana. Gitu. Ya, jadi ini menarik buat para pemirsa. Kita sedang mencoba memanaskan mesin kita untuk pembicaraan-pembicaraan berikut. Bang Anton Permana ini mulai tahu ada Jakarta saat kapan tuh? Saat merantau atau nonton di TV, baca di koran atau? Namanya anak muda kita tahu Jakarta ini baca majalah Aneka. Majalah populer itu Aneka. Itu bulan wajib antri itu. Bacanya rame-rame. Menarik pemirsa Bang Anton ini. Gondrong, ada Sarul Gunawan, masih ingat kita. Waduh. Kalau filmnya Catatan Si Boy. Luar biasa. Memang Bang Anton ini pemirsa dia baca Qurannya bagus, nyanyinya bagus, suaranya lantang dan mungkin pada pembicaraan berikut ini mungkin bisa diceritakan kenangan-kenangan yang pernah ada di masa kecil, masa remaja yang menggembirakan dan mungkin boleh juga mungkin yang menyedihkan. Apa nih kenangan masa kecil yang masih terjadi? Ya suka duka pastilah seperti saat yang lain juga alami, suka duka jatuh bangun ada saat. Apalagi saya kan dari orang miskin tadi. Orang susah, bapak saya tentara pun tentara rendahan, bahkan kopral. Dan jadi wartawan, tapi setelah itu orang tua saya itu 7 tahun sakit stroke. Ya, mohon maaf di sini saya sampaikan aja sampai kita jualan barang haram, Zat. Saya jual tua, Zat. Di kampung itu sangat wah, bayangin di Minangkabau kita jualan tua. Kita ya ngapa lagi kan, sempat jualan togel, waduh. Susah lah kondisinya. Cuman saya dari kecil udah terbiasa cari uang, Zat. Dari kecil kebetulan ada pasar ternak dekat rumah saya itu. Kita nyabit rumput jualan ke pasar ternak Sabtu Minggu. Jadi walaupun kita miskin, tapi secara keuangan karena kita usaha sendiri, kita jadi banyak uang juga lah. Alhamdulillah. SMP, alhamdulillah saya dapat anak asuh. Itu sampai sekarang saya sangat berterima kasih Pak Asmi Syafudin namanya. Semoga beliau selalu sehat nih, Bapak kalau mendengar. Amin. Syafudin, 3 tahun saya dibelanjain. Dan juga ada pesantren Mahat Islami, ini kalau orang Payakumbuh tahu, itu juga sering bantu saya. Karena anak yatim saat ini. Ketika itu, nah makanya saya, kalau di kampung kita ikut program surau kita ikut lah. Masjid. SMA, saya mulai aktif, agak liberal tuh saat kalau di SMA itu. Kita ikut komunitas seni. Saya juga menteater. Ini maka intonasi bahasa sebenarnya itu udah terlatih. Suaranya ikut teater, mantep gitu ya. Ikut teater, ada Bang Fitra udah saya uncu di komunitas seni intro. Sering juga kita manggung, musikalisasi puisi, teater. Dan sampai anak band. Jadi udah banyak lah saat. Jadi masyarakat Payakumbuh hari ini kita lihat putra daerah sana sekarang sudah jadi tokoh nasional dan kita doakan biar Bang Anton Permana sehat selalu, kuat dan selalu menjaga idealismenya dan menjaga niatnya untuk tetap berada di jalan Allah. Perbincangan hari tentu perbincangan yang diharapkan bisa memberikan pemberitaan, memberikan edukasi, memberikan penyadaran. Kelihatannya di tahap seperti ini Bang Anton sampai kepada sebuah kenangan romantis ya. Saya lihat matanya berkaca-kaca dari tadi, ini luar biasa ya. Tapi itu artinya ciri orang-orang yang dalam hatinya ada imannya gitu. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Dan orang yang mempunyai karakter yang baik, dia tidak pernah berbohong dengan apa yang pernah dilaluinya. Itu faktanya. Ya, artinya ini saya ingin mengatakan satu apresiasi yang luar biasa
Dan kita ingin pada pembicaraan berikut, sekarang Bang Antoni sudah doktor ya. Artinya ada dorongan dari mana semangat belajar ketika Rasulullah mengajarkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Boleh diceritakan pada pemirsa bagaimana semangat belajar itu tumbuh, padahal tadi ada pengakuan langsung bahwa punya masa lalu yang cukup berat kalau mengandalkan katakanlah keuangan dari backup orang tua ya. Tapi karena ada mental entrepreneurship yang bagus, dan kemudian juga tadi disebut ada Bapak Asuh yang mudah-mudahan mendengar. Ini Anton Permana, anak yang pernah Bapak doakan, Bapak bimbing, termasuk Ma'had yang tadi disebut namanya itu juga punya daya daya membersamai. Mungkin yang perlu dijawab itu Bang Anton, semangat keilmuan, semangat belajar. Silakan Bang Anton. Jadi saya karena bapak saya itu sakit Pak. Di SD saya selalu prestasi. Kalau saya SD dengar ini ya. Cuma ketika orang tua saya meninggal itu kan kelas 1 SMP Pak. Itu cukup memukul mental. Memukul mental. Situ saya down. Sebenarnya, tapi saat itu ibu masih ada? Ibu masih ada. Masih. Ibu masih ada. Ya sebenarnya ya kondisi mental down ya akhirnya kita yang penting bisa menyambung sekolah. Yang prestasi itu saya kesampingkan dulu gitu kan. Karena yang saya takutkan adalah ketika kita prestasi nggak bisa melanjutkan, stres gitu kan. Tapi nggak putus sekolah terus ya? Sekolah terus, ini keajaiban juga nih kalau orang tahu latar belakang saya nih. Kalau orang mulai dari nol kita mungkin minus. minus sampai SMA, dan saya pun kuliahnya kan setelah 7 tahun tamat SMA. Setelah tamat SMA, saya merantau ke Dumai. Dumai itu di terminal Dumai yang sekarang itu Ramayana gitu. Saya situ ngamen, saya jaga WC saat ini. Ngamen karena memang Bang Anton bisa nyanyi ya? Ya karena itu salah satu skill ya. Tuh pemirsa, Bang Anton ini mampu bernyanyi tapi baca Quran juga bagus. Di dekat rumah beliau ini ada masjid cukup besar dan beliau kerap diminta menjadi imam. Ini subhanallah. Terus kan soal belajar tadi Bang. Ya makanya dulu saya hobi menulis dari dulu sebenarnya. Waktu SMA pun nulis puisi. Ya asal atas binaan komunitas ini ada Uncu Yud, ada sastrawan Adi Sandra, Gusti F. Sake, ini adalah penyair-penyair besar di Sumatera Barat. Saya belajar di tempat menulis teater di situ. Nah, cuman ketika di Batam, ketika saya mulai aktif di kegiatan buruh, di politik, nah orang selalu mempertanyakan, ya, ini Antoni tamatnya mana, kuliahnya dari mana, gitu kan. Padahal belum kuliah tuh ya? Belum kuliah saat kita udah aktif nulis, bikin kajian-kajian analisis, ya sebuah ya, mungkin udah kultur. Embel-embel nama di belakang itu kan tetap menjadi pertanyaan bagi orang. Secara CV, nah ini tamat SMA selalu itu. Saya juga pernah jadi tim asistensi di Wali Kota Batam, selalu itu yang dipermasalahkan. Ya apalagi di dalam namanya politik, aktivis itu kan ada persaingan. Selalu dia mencari titik lemah saya. Anton kan nggak sarjana, dia nggak melihat secara jernih kualitas atau pikiran-pikiran kita. Gitu. Nah akhirnya saya ya kuliah. Gitu. Nah kita kuliah ya karena keadaan juga saat. Saya kerja dulu di Batam, ngumpulin uang, nikah, saya baru kuliah. Kuliah S1, pemerintahan, S2 di UNAN, Magister Ilmu Hukum, dan S3 di IPDN, doktoral ilmu pemerintahan. Ya, itu motivasi bagi saya, San. Ya, tidak hanya mencari titel tentu memang banyak sekali ilmu-ilmu, yang penting kerangka pikir, pola pikir kita menjadi lebih objektif, karena dalam menjual nilai kebenaran itu juga harus dengan ilmu, San. Kalau nggak ada ilmunya nanti kita, ya sedangkan ada ilmu itu masih di penjara kita kemarin. Apalagi asal-asalan gitu. Ya pemirsa, kelihatannya ini kalau dikasih beliau mengalir terus, kita akan mendapatkan banyak daging-daging dan kita akan mendapatkan gizi-gizi. Tapi paling tidak pada perbincangan di kesempatan kali ini, kita ingin memanggil memori-memori yang mungkin menjadi landasan-landasan garis hidup, khitah kehidupan dari Bang Anton Permana. Bang Anton Permana, saya dengan abang nih kan kenalnya boleh dibilang mulanya say hello, say assalamualaikum kan gitu kan ya. Tapi saya kan kenal Ustaz udah lama. Tokoh nasional ini guru saya nih. Walaupun beliau marahin, memang guru saya dan juga luar biasa motivasi dan inspirasi. Wah ini repot juga nih kecap ABC nomor 1 ya pemirsa. Kita akan siapa nggak kenal Tanjung. Baik pemirsa, kita minta kembali Bang Anton memanggil perjalanan yang ada. Mungkin perlu disampaikan kepada pemirsa untuk semangat belajar ini, siapa tokoh-tokoh yang menginspirasi. Mungkin setelah kuliah kan ketemu dengan ragam-ragam dosen, mungkin banyak baca-baca buku, mungkin ada orang-orang yang
oh nanti saya kalau sekian waktu akan menjadi seperti dia, atau saya ini wah begini-begini. Ada nggak orang-orang yang begitu sangat membuat drive up gitu untuk kemajuan atau proses Kalau belajar? malam awal-awal masih SMA, saya suka itu di kertas nulis nama saya itu, Ustaz, dengan lengkap Profesor Dr. Anton Permana. Itu hobi itu. Karena terinspirasi dari, ya adalah salah satu tokoh, apa saya sebut namanya? Boleh. Seperti Amin Rais, Yusril Iza, kan era reformasi, Iya. Profesor Doktor, wah keren kali, gagah kali rasanya. Wah, nah, tapi ketika itu kan nama kita orang miskin, orang nggak ada, mungkin lah saya seperti itu. Tapi ya dalam hati kecil tetap ada tantangan, satu saat saya harus juga bisa sekolah. Jadi selangkah lagi, seorang yang sudah punya anugerah atau amanah doktoral, dia dalam hitungan paling minimal 10 tahun dengan masa pengajaran atau pengabdian, dia berhak untuk mendapatkan gelar Profesor Dr. Anton Permana, tetapi tidak honoris causa, tidak. Ya, karena dalam sistem kepangkatan akademik tidak dikenal Profesor honoris causa. Ijazahnya asli ya. Ijazahnya asli. Nah, pemirsa sekalian, kita coba ajak beliau untuk masuk pada penjelasan kepada kita. Kelihatannya Bang Anton, generasi muda kita generasi yang relatif apatis secara umum. Betul ada muncul secara kasuistik, secara pengecualian, secara anomali memang kita ada ketemu. Tapi kalau secara umum sebutan EGP emang yang gue pikirin. Dan kalau kita lihat secara fakta di lapangan, kegiatan-kegiatan keilmuan, kegiatan-kegiatan ibadah itu kalau sampai di tingkat sholat subuh saja misalnya, saya kebetulan sekarang punya kesempatan keliling-keliling ya, ternyata mungkin jawabannya bukan komplain kali ya Bang Anton, tapi bagaimana Bang bisa melahirkan generasi model kita dulu ketika di kelompok remaja gitu, waktu kita usia SMP SMA kan kita rajin ke masjid, kita senang apa ya, walaupun ya namanya kita anak muda ya, nakal-nakal dikit, tapi kan kita tetap ke masjid, kita masih tetap membantu orang tua. Kalau sekarang, kalau sudah berzikir dengan Androidnya, dengan handphonenya, sudah lewat semua. Gimana keprihatinan Bang Anton terhadap remaja atau generasi muda hari ini?